Siapakah Kaisar Yuan? Siapakah Hu Hanye? Dan siapa itu Wang Zhongnu? Kepo sejarah. Kaisar Yuan adalah kaisar dari dinasti Han yang memerintah dari tahun 48 sampai 33 sebelum Masehi. Musuh utama dinasti Han adalah keberadaan suku Xiongnu yang banyak membuat penjarahan dan kekacauan sejak zaman sebelum Yuan menjadi kaisar. Namun suku bangsa Xiongnu kemudian terpecah menjadi dua dan Xiongnu Timur telah bisa berdamai dengan dinasti Han. Dan dinasti Han harus memberikan upeti berupa emas atau kain sutra dan barang-barang berharga dan juga melakukan hegin, yaitu memberikan putri-putri kaisar untuk dinikahkan dengan para pemimpin dari suku bangsa Xiongnu. Dalam kisah ini diceritakan bahwa Kaisar Yuan memiliki seorang selir bernama Wang Zhaojun. Namun selama bertahun-tahun Wang Zhaojun tinggal di istana, Kaisar Yuan tidak pernah sekalipun memanggil Wang Zhaojun. Pemimpin suku bangsa Xiongnu pada saat itu bernama Hu Hanye. Mereka tinggal di stepa Asia Timur dan hidup bergerombol dengan pasukan berkuda. Mereka hidup nomaden atau berpindah-pindah. Tujuan mereka adalah memperluas wilayah kekuasaan agar menjadi suku bangsa yang tangguh. Dalam kisah ini diceritakan Hu Hanye mendapatkan sebuah hadiah yang sangat istimewa dari Kaisar Yuan, yaitu pemberian seorang selir bernama Wang Zhaojun, seorang wanita yang berparas sangat cantik, dan Hu Hanye merasa sangat beruntung. Suku bangsa Xiongnu akhirnya berkoalisi dengan beberapa negara sehingga suku bangsa ini menjadi suku bangsa yang kuat dan berpengaruh. Mereka hidup dari berdagang, namun mereka bisa saja tiba-tiba menjarah karena jiwa barbar yang ada pada diri mereka. Bagi dinasti Han, suku ini sangat mengganggu keamanan dan stabilitas. Sudah berbagai cara dilakukan oleh dinasti-dinasti Cina sebelum dinasti Han untuk mengantisipasi bagaimana menghadapi suku bangsa Xiongnu. Bisa dikatakan, suku bangsa Xiongnu ini mendominasi dan mengintimidasi. Wang Zhaojun lahir di kawasan Han Barat di bawah pemerintahan dinasti Han. Lahir di tengah keluarga yang cukup berada. Wang Zhaojun berparas sangat cantik dan dia adalah seseorang yang sangat pandai. Di dalam kisah ini, Wang Zhaojun dipanggil oleh kaisar untuk menjadi selir, tapi selama bertahun-tahun di istana, tidak satu kali pun kaisar memanggilnya. Pada tahun 40 sebelum Masehi, Kaisar Yuan mengundang seluruh wanita yang ada di daerah-daerah, termasuk di daerah di mana Wang Zhaojun tinggal. Mereka dipanggil untuk menjadi selir. Maka dengan berat hati, Wang Zhaojun meninggalkan keluarganya demi memenuhi perintah kaisar. Posisi selir, terlepas dari apakah posisi itu benar atau tidak, pada masa itu posisi selir adalah posisi yang diidam-idamkan semua wanita. Bila mereka bisa menjadi selir favorit raja, maka pelayanan dan segala kemewahan bisa mereka dapatkan. Protokoler pada saat itu di kekaisaran dinasti Han adalah dengan mereka sebagai selir harus dilukis oleh seorang pelukis, di mana lukisan-lukisan itu akan diberikan kepada kaisar. Kaisar akan melihat lukisan-lukisan itu dan akan memilih lukisan mana yang paling cantik dan dia akan memanggil selir itu ke kamarnya. Maka timbullah intrik di antara para selir, yaitu mereka mulai memberikan sogokan kepada sang pelukis dengan memberikan koin-koin emas agar sang pelukis bisa membuat lukisan mereka menjadi lebih cantik dari aslinya. Lalu apakah Wang Zhaojun mengikuti hal tersebut? Wang Zhaojun tidak menyukai cara yang licik seperti itu, maka dia tidak pernah sekalipun memberikan sogokan kepada sang pelukis. Oleh karena itu, sang pelukis selalu membuat lukisannya menjadi buruk. Itu sebabnya kaisar tidak pernah memanggil Wang Zhaojun untuk menemuinya. Oh no. Suatu hari datanglah Hu Hanye, kepala suku bangsa Xiongnu, untuk menemui Kaisar Yuan di ibu kota dinasti Han. Mereka beramah tamah, namun pada intinya Hu Hanye menginginkan putri kaisar untuk dinikahinya. Tentu saja kaisar tidak mengizinkan hal itu. Dia berkeberatan apabila harus memberikan putrinya untuk dinikahi oleh Hu Hanye. Dia tidak mungkin membiarkan putrinya
menjadi suku barbar, hidup nomad dan berpindah-pindah dan hidup di dalam dunia yang kasar. Maka dari itu, sang kaisar berkeputusan untuk memberikan selir-selir yang tidak pernah dia panggil untuk dihadiahkan kepada Hu Hanye. Maka terpilih jugalah Wang Zaojun untuk menjadi istri dari Hu Hanye. Tentu saja Hu Hanye merasa sangat bahagia karena melihat kecantikan dari Wang Zaojun. Wang Zaojun adalah seorang wanita yang berparas cantik, di mana kecantikannya bisa mengguncang jiwa. Hu Hanye merasa sangat berterima kasih kepada kaisar karena dia bisa mendapatkan wanita yang sangat cantik. Akhirnya keesokan harinya, Hu Hanye, Wang Zaojun, dan gerombolan pasukan berkuda dari suku bangsa Xiongnu siap meninggalkan ibu kota dinasti Han. Namun Kaisar Yuan ingin melepas kepergian mereka. Disitulah pertama kali Kaisar Yuan dan Wang Zaojun bertemu muka. Oh no. Betapa terkejutnya Kaisar Yuan melihat betapa cantiknya Wang Zaojun. Bagaimana bisa seorang yang begitu cantik berada di istananya luput dari pandangannya? Sempat tergerak hati dari kaisar untuk mempertahankan Wang Zaojun dan memberikan putrinya kepada Hu Hanye dan berniat untuk menjadikan Wang Zaojun sebagai selir favorit. Tetapi kata-kata telah diucapkan, maka dia tidak bisa lagi menarik perkataannya. Dan lagi, pemberian Wang Zaojun sebagai Heqin adalah sebagai pembawa misi perdamaian agar hubungan kedua bangsa ini tetap harmonis. Maka dengan berat hati, Kaisar Yuan melepaskan Wang Zaojun untuk pergi bersama dengan Hu Hanye. Maka sejak hari itu, Wang Zaojun, wanita berparas cantik yang telah disia-siakan oleh Kaisar Yuan, berpindah tangan ke tangan Hu Hanye dan akhirnya resmi menjadi istri dari Hu Hanye. Maka Wang Zaojun mulai bertransformasi, merubah dirinya, pemikirannya, pakaiannya untuk siap menjadi bagian dari suku nomaden Xiongnu. Dan dia selalu memberikan petua-petua dan memberikan masukan-masukan yang positif kepada Hu Hanye dan menyarankan agar menjaga keharmonisan antara suku bangsa Xiongnu dengan dinasti Han. Wang Zaojun adalah wanita yang memiliki kebesaran hati, kepandaian, juga kelembutan hati yang dia persembahkan kepada sang suami sampai akhir hayatnya. Dan dia terus melakukan apa yang dia bisa lakukan untuk suku bangsanya, yaitu suku bangsa Xiongnu, agar tetap bisa menjadi suku bangsa yang harmonis dengan bangsa lainnya. Wang Zaojun dikenal sebagai seorang wanita yang membawa misi perdamaian. Sampai 2 dekade ke depan, hubungan antara dinasti Han dan suku bangsa Xiongnu tetap terjaga